Halo, selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Tapi tetap semangat, tetap optimis bahwa kita akan bisa melewati pandemi ini bersama-sama dan bisa bertemu lagi di ruang kelas seperti biasa. Oke, seperti yang sudah saya janjikan minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Apa saja sih yang dimaksud dengan pertumbuhan, apa yang dimaksud dengan perkembangan, kita akan bahas satu-satu. Oke, yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa sih? Nah, kalau pertumbuhan itu berkaitan dengan perubahan dalam besar, jumlah, dan ukuran, serta fungsi sel. Jadi bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan, nah itu yang namanya pertumbuhan. Jadi bertambahnya ukuran, volume, seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa pertumbuhan ini dia berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi nggak bisa disamakan anak yang satu dengan anak yang lain, tidak bisa. Karena masing-masing orang berada di lingkungan yang berbeda, berada dengan pengasuhan yang berbeda, memiliki asupan gizi yang berbeda, seperti itu. Jadi pertumbuhannya juga bisa berbeda-beda. Jadi diingat bahwa kalau kita bicara tentang pertumbuhan, maka yang dibicarakan adalah aspek-aspek jasmani dan physically, ya. Nah, kalau pertumbuhan sendiri apa sih? Kalau perkembangan sendiri itu apa sih? Nah, kalau perkembangan itu yaitu bertambahnya kemampuan atau skill dari anak. Dari yang pertama belum bisa melakukan sesuatu, kemudian sudah bisa. Misalnya awalnya belum bisa berdiri, kemudian sudah bisa berdiri. Awalnya belum bisa menggenggam, kemudian sudah bisa menggenggam. Nah, jadi kalau perkembangan, jadi perkembangan ini akan berlangsung seumur hidup. Nah, biasanya berkaitan dengan fungsi mental dan psikososial. Contohnya perkembangan emosi, intelektual, kemudian juga tingkah laku, seperti itu. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan? Jadi ada dua faktor nih, ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Yang kedua, faktor genetik. Nah, perlu diingat bahwa faktor genetik ini adalah bawaan dari orang tua. Jadi kita tidak bisa modifikasi, kita tidak bisa perbaiki, kecuali kalau kita mampu untuk mengambil DNA-nya seperti itu. Tapi yang kita bisa perbaiki sekarang ya, itu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pranatal pada saat bayi itu dalam kandungan, dan juga postnatal nanti pada saat dia sudah dilahirkan, seperti itu. Nah, kalau pranatal sendiri apa aja sih faktor-faktornya? Nah, yang pertama yaitu gizi ibu hamil. Jadi selama hamil seorang wanita itu gizinya harus baik, terutama ibu hamil. Kenapa? Karena saat dia hamil dia tidak hanya untuk dia makan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anaknya, ya. Jadi gizinya sangat penting nih, karena perkembangan janinnya pun itu akan diperoleh dari gizi ibunya, seperti itu. Nah, yang bisa mempengaruhi pertumbuhannya kalau misalnya ibunya mengalami toksik atau mengalami keracunan atau faktor endokrin di dalam dirinya, adanya infeksi. Nah, ini misalnya karena ibunya mengalami infeksi, akhirnya harus mengkonsumsi obat. Nah, itu bisa mempengaruhi janin yang dikandung. Kemudian juga faktor adanya radiasi, misalnya dia terpapar radikal bebas, misalnya seperti itu. Nah, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan janin. Nah, yang sekarang banyak dibahas yaitu mengenai imunitas dari ibunya sendiri, seperti itu. Apalagi sekarang kan lagi COVID nih. Nah, jadi daya tahan tubuhnya harus lebih bagus. Nah, itu tadi kalau yang selama dikandung. Nah, bagaimana dengan yang setelah dia lahir? Nah, faktor-faktor lingkungannya itu mulai dari lingkungan fisik, lingkungan biologis, lingkungan psikososial, keluarga, dan adat istiadat sangat mempengaruhi pertumbuhan dari anak. Jadi kalau misalnya anaknya diasuh di tempat yang kumuh misalnya, atau di tempat yang tidak terpapar sinar matahari, misalnya seperti itu. Jadi kan bisa mengalami gangguan terhadap penyerapan vitamin D. Bisa saja dia mengalami stunting misalnya karena tubuhnya kekurangan vitamin D, atau mengalami yang lain karena tadi faktor lingkungannya nggak bagus, seperti itu. Terus pola asuh di keluarga juga, adanya adat istiadat juga itu bisa mempengaruhi pertumbuhan. Nah, persamaan dan perbedaan dari pertumbuhan itu, yang pertama persamaannya dia bersifat progresif, jadi dia maju terus, meningkat dan menjadi lebih baik, ya seperti itu. Jadi nggak ada orang yang udah tingginya segini kemudian turun lagi tingginya, nggak ada seperti itu. Orang yang tadi udah mampu bicara terus tiba-tiba mampu bicara jarang, seperti itu. Kecuali kalau misalnya terjadi sesuatu, ya seperti itu. Nah, yang membedakan apa sih antara pertumbuhan dan perkembangan? Nah, kalau pertumbuhan ini sifatnya itu dia kualitatif, jadi bertambah beratnya, bertambah tingginya,
bisa diukur dengan angka. Nah, kalau perkembangan dia secara kualitasnya gimana sih? Wah, kualitas fungsional nih. Kemarin belum bisa genggam, sekarang udah bisa genggam, seperti itu. Nah, kalau perubahannya, kalau tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kalau kita bicara pertumbuhan maka bersifat fisik, ya. Sedangkan kalau perkembangan dia sifatnya lebih ke arah psikisnya, psikologisnya, seperti itu. Nah, ini yang membedakan. Nah, jenis-jenis pertumbuhan apa aja sih? Nah, ada 2 jenis pertumbuhan. Yang pertama yaitu pertumbuhan linear, yang kedua massa jaringan. Nah, kalau pertumbuhan linear tinggi badan, lingkar dada, lingkar kepala. Nah, tinggi badan, lingkar dada, lingkar kepala ini menggambarkan bagaimana kondisi seseorang anak di masa lampau. Jadi kalau misalnya, loh, ini anak kok stunting ya, ini anak kok lebih pendek ya daripada teman-teman seusianya, maka bisa jadi ini karena dia dulu memiliki masalah gizi dulu jauh sebelumnya. Nah, itu jadi stunting itu terjadi sehari 2 hari. Oh, hari ini nggak makan, besok stunting, tidak. Jadi dia biasanya terjadi di masa lampau seperti itu. Beda dengan massa jaringan. Kalau massa jaringan yang ditunjukkan dengan berat badan, lingkar lengan, tebal lemak bawah kulit, ini menunjukkan kondisi saat ini. Jadi dia bisa menunjukkan bagaimana sih kondisi gizi seseorang yang dialami saat ini. Seperti itu. Jadi dia lebih ke arah status gizi yang sekarang. Nah, bagaimana kita mengukur pertumbuhan dan perkembangan? Ada 3 yang biasanya kita gunakan. Yang pertama KMS, yang kedua kurva WHO, yang ketiga kurva CDC. Nah, yang pertama dulu ya, kita bahas satu-satu. KMS, ini yang banyak dipakai, jadi jangan sampai salah. Kalau yang biru untuk laki-laki, yang pink untuk perempuan. Nah, di KMS sendiri, dia akan dilihat laju pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi kalau bulan ini dia harusnya berapa banyak sih pertambahan berat badannya? Bulan ini umurnya segini, dia harusnya sudah bisa apa? Nah, itu ada di KMS seperti itu. Bagaimana dengan kurva WHO? Nah, kalau WHO sendiri kurva pertumbuhan WHO ini merupakan hasil penelitian multisenter yang dilakukan dari tahun 97 sampai 2003. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menggambarkan pertumbuhan anak yang hidup di lingkungan yang tidak memiliki faktor penghambat pertumbuhan. Tadi saya bilang bahwa yang bisa diperbaiki untuk memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan adalah faktor lingkungan. Ya, makanya WHO sendiri pada saat melakukan penelitian, dia sangat mengontrol lingkungan tempat tinggal, lingkungan di mana anak itu hidup. Seperti itu. Salah satunya itu adalah bahwa seluruh anak yang menjadi sampel itu adalah anak yang mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian juga ibunya tidak merokok, bapaknya juga tidak mengkonsumsi alkohol, ibunya juga tidak mengkonsumsi alkohol. Jadi memang lingkungannya sangat dijaga. Nah, WHO sendiri waktu penelitian itu dia menggunakan 6 negara. Ada negara-negara yang memang mewakili masing-masing benua seperti itu. Jadi dia memang lebih mewakili kira-kira gambarannya untuk bisa dipakai semua orang seperti itu. Nah, ini contohnya kurva pertumbuhan WHO. Untuk adik-adik sekalian, untuk kurva WHO CDC-nya nanti bisa dibuka di VLab, bisa di-download langsung kurvanya. Tolong nanti di print untuk bisa dipelajari. Nanti untuk kita kuliah selanjutnya yaitu tentang plotting. Bagaimana cara kita memplotting menggunakan CDC, menggunakan WHO. Seperti itu ya. Oke, jadi di sini sama seperti seperti tadi yang KMS. Nah, WHO juga sama, kurvanya beda antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Dan kalau untuk WHO sendiri ada banyak. Jadi bukan hanya weight for legs, tapi juga ada weight for age, kemudian juga ada leg for age. Seperti itu. Kemudian juga ada BMI for age seperti itu. Jadi ada beberapa grafik. Nah, yang terakhir kurva CDC. Nah, kurva CDC ini nanti kita akan pakai biasanya untuk pada saat kalian nanti PKL di rumah sakit, biasanya kita akan menggunakan kurva CDC sebagai patokan untuk mengetahui bagaimana status gizi dari seorang anak. Seperti itu ya. Sama seperti sebelumnya, CDC juga grafiknya beda antara laki-laki dan perempuan, kemudian bedakan antara leg for age, kemudian ada weight for age, kemudian ada weight for age seperti itu. Jadi masing-masing ukurannya berbeda-beda seperti itu ya. Nah,
Untuk indikator perkembangan sendiri ada 4 aspek yang diperhatikan, yaitu yang pertama kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bahasa, bicara, dan kecerdasan, dan yang terakhir adalah kemampuan mandiri dan bergaul. Jadi perkembangan itu bukan hanya kemampuannya saja, tetapi bagaimana anak itu bisa mandiri di luar dari keluarganya. Seperti itu. Kan ada tuh anak-anak yang biasanya kalau ketemu orang baru takut, ketemu orang baru nangis, nggak bisa pisah dengan orang tuanya. Nah, perkembangan yang baik adalah bagaimana pada saat orang tuanya mengajarkan kalau bertemu dengan orang yang baru itu harus gimana sih, bergaul dengan orang yang baru itu seperti mana. Nah, itu juga harus diajarkan kepada anak. Nah, ini tabel pertumbuhan dan perkembangan yang bisa menjadi salah satu acuan ya, yang bisa dipakai untuk melihat apakah anak ini sudah tumbuh dan berkembang sesuai tidak. Misalnya umurnya 4 tahun, kalau anak 4 tahun itu kemampuan gerak kasarnya udah bisa apa sih? Oh, sudah bisa tengkurap. Dicek, anaknya bisa nggak? Oh iya bisa, berarti sesuai. Kalau gerakan halusnya udah bisa apa nih? Oh, udah bisa memegang mainan. Anaknya bisa nggak? Aduh, ternyata masih belum bisa. Oh, berarti ada masalah. Nah, kalau ada seperti ini maka kemudian akan dikonsulkan, ya, ini anaknya sebenarnya kenapa nih? Apakah memang dia lama atau mengalami perkembangannya yang lambat, misalnya seperti itu. Nah, itu harus diketahui oleh orang tua. Jadi jangan sampai dicuekin aja anaknya. Kalau misalnya enggak apa-apa, dia memang sukanya nangis, dia sukanya masih tengkurap aja. Jangan, tapi kita harus lihat kalau misalnya usianya segini, dia udah bisa apa sih harusnya? Kalau usia ini harus gimana sih? Nah, itu yang harus kita stimulasi, harus disimulasi. Jadi distimulasi terus anaknya, diajarkan bagaimana caranya. Nah, seperti itu. Nah, ini makanya peran penting dari orang tua sangat penting sekali dalam berhasilnya pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Nah, bisa juga menggunakan ini ular tangga. Jadi kita bisa di print, ditempel di rumah, kemudian dilihat. Kalau anak yang umurnya segini udah bisa apa ya? Anaknya segini harusnya udah bisa apa ya? Nah, seperti itu. Ini juga bisa menjadi salah satu patokan atau acuan kemampuan dari seorang anak seperti itu. Oke, seperti itu saja kuliah yang bisa saya sampaikan hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kalau misalnya kalau mau ada yang ditanyakan atau ingin dikonsultasikan, boleh silakan. Kita punya forum diskusi, ada di Vilab, ada di sini juga bisa. Kemudian kalau mau secara pribadi juga bisa di WA, seperti itu. Semoga ilmu yang kami berikan hari ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Minggu depan kita akan masuk dengan apa itu antropometri, ya. Materi yang selanjutnya itu tentang antropometri. Kita akan membahas apa saja yang apa itu antropometri, kemudian kelebihan dan kelemahan dari antropometri itu apa, alat-alatnya apa saja, dia bisa mengukur apa saja antropometri, ya. Sampai ketemu minggu depan di jam sama. Semoga sehat selalu. Salam sehat.